Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangka masa dalam sejarah peradaban manusia ditandai dengan munculnya para nabi dan rasul yang akan membimbing masing-masing umatnya kepada petunjuk yang benar dan jalan yang lurus. Dan apabila nabi terakhir sudah diutus, maka inilah hal yang menandai bahwa sejarah peradaban manusia sudah sampai pada batas waktunya, yang bermakna bahwa zaman sudah sampai pada fase akhir zaman. Fase inilah yang amat sangat penting bagi iblis karena, dari awal iblis sudah berjanji kepada Tuhannya, ia akan membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang merusakkan bumi dan selalu menumpahkan darah sampai hari kiamat. Dan kita adalah termasuk umat pada zaman terakhir, pengikut Nabi dan Rasul terakhir, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menandai suatu zaman atau masa dalam sejarah dengan menyebutkan nama nabi yang diutus pada masa tersebut. Karena para nabi mewakili sebuah kaum pada tempat, waktu dan zaman tertentu. Mengacu pada pendapat tersebut, jika seorang nabi terakhir telah diutus maka itu bermakna sejarah kehidupan manusia sudah pada masa akhir. Padahal Rasulullah adalah nabi terakhir yang diutus ke muka bumi. Artinya diutusnya Rasulullah merupakan tanda bahwa inilah masa di mana zaman itu akan berakhir. Prinsip pergantian zaman ini juga selaras dengan prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh imam besar dalam bidang hadis, Ahmad, Abu Dawud dan Turmuzi dari Abu Hujaifah, intelijennya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahibus sir pada 14 abad yang silam. Mengenai akhir zaman tersebut, Rasulullah secara spesifik membaginya lagi menjadi 5 masa. Rasulullah bersabda dalam hadis berikut, dari Nu'man bin Bashir dari Hujaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, masa kenabian itu berada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian, khilafah, ala minhaj an-nubuwah, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya masa kerajaan yang menggigit mulkan, dan adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah itu, masa kerajaan yang sombong, mulkan jabarian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian, khilafah, ala minhaj an-nubuwah. Kemudian beliau, Nabi, diam, hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas diriwayatkan Ahmad, disahihkan oleh Asy Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah. Jika kita rincin, maka hadis di atas menunjukkan bahwa akhir zaman akan melalui 5 masa, yakni: yang pertama, masa kenabian; yang kedua, masa khilafah, ala minhaj al-nubuwah khulafaur rasyidin; yang ketiga, masa kerajaan yang menggigit mulkan atlon; yang keempat, masa kerajaan diktator mulkan jabariyah; dan yang kelima, masa kembali pada khilafah, ala minhaj al-nubuwah. Penjelasan hadis. 1. Masa kenabian. Masa ini dimulai saat Rasulullah diutus dengan membawa risalah Islam. Rasulullah membimbing dan menggajarkan Islam secara langsung kepada para sahabat. Pada awal perkembangan Islam, Nabi Muhammad dan para sahabat melalui berbagai macam cobaan dan rintangan. Pengorbanan Rasulullah sungguh luar biasa besarnya dan itu merupakan titik tolak perubahan sehingga Islam bisa berkembang dan diterima semua lapisan masyarakat. Bahkan sampai saat ini kita dapat merasakan manisnya Islam merupakan hasil dari perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya yang sangat gigih dalam mempertahankan dan juga dalam menyebarkan Islam sebagai agama tauhid yang diridhoi. Di zaman ini Islam pertama kali tegak di muka bumi dan hukum Islam sepenuhnya berjalan dengan di bawah pengawasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka resmilah fase ini berakhir. 2. Masa kekhalifahan.
Inilah fase kedua perjalanan sejarah umat Islam. Para ulama dan ahli sejarah sepakat bahwa periode ini adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada yang berpendapat sampai ke kurun khalifah kelima, Umar bin Abdul Aziz. Masa ini fase khalifah yang lurus, jujur dan adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melegitimasi masa kedua ini masih dalam koridor minhajin nubuwah metode kenabian. Artinya periode pertama dan kedua ini adalah masa teladan dan rujukan preferensi umat Islam. 3. Masa Mulkan Atlon, kerajaan yang menggigit. Fase kehidupan umat Islam yang ketiga ini dikuasai oleh raja yang menggigit. Ia datang silih berganti dengan sebutan yang berbeda-beda. Yang paling awal adalah dinasti Umayyah, kedua dinasti Abbasiyah dan ketiga dinasti Turki Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924. Sekitar 13 abad umat Islam di bawah kekuasaan raja-raja yang menggigit ini, Mulkan Ad-Dan. Pada masa ini para khalifah disebut raja, karena secara formal menjabat khalifah tetapi pada dataran operasional pola pemerintahannya menerapkan sistem kerajaan. Kepemimpinan bukan dilahirkan oleh syuro tetapi diwariskan kepada keluarga dekat kerajaan, anak keturunannya. Disebut, raja yang menggigit karena masih menggigit kitabullah dan sunnah Rasul, tetapi hampir-hampir lepas. Dan pada akhirnya lepas juga pada tahun 1924 dengan munculnya Dewan Nasional Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, Bapak Bangsa Turki. Namun, para ulama, yang istiqomah menggelarinya dengan Mustafa Kemal Atatürk, musuh bangsa Turki. Inilah masa keruntuhan dan keterpurukan umat Islam. Dunia Islam laksana kebun yang penuh tanaman subur dan bunga-bunga yang indah, tetapi tanpa pagar pelindung dan penjaga kebun yang bertanggung jawab. Kondisi ini sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu sekalian akan dijarah beramai-ramai oleh umat-umat manusia seperti halnya santapan yang dikerumuni orang-orang lapar. Karena kamu semuanya ibarat buih, jumlahnya banyak tetapi tidak berkualitas. Sebelum tahun 1924, sekalipun kendali kekuasaan dipegang oleh raja yang menggigit, tetapi umat Islam masih memiliki payung dan pusat komando Al-Imamah Al-Uzma di Turki. Dalam dokumen sejarah dicatat, para penguasa negeri-negeri Muslim di seluruh dunia selalu mengadakan korespondensi dengan pusat kekuasaan di Turki. Pada akhir abad ke-20, Panglima Fathahillah sepulangnya dari menunaikan ibadah haji, beliau singgah untuk belajar di Akademi Militer di Turki. Sekembalinya ke Nusantara beliau bisa memukul mundur pasukan penjajah Portugis. Raja yang menggigit adalah para penguasa Islam atau raja-raja penerus Khulafaur Rasyidin yang dengan begitu gemilangnya menjaga sekaligus mengembangkan nilai-nilai yang dibawa agama Islam. Masa ini ditandai dengan adanya hanya satu pemerintahan, kalau zaman sekarang adalah negara, di mana seluruh umat Islam sedunia tunduk dan patuh pada satu kerajaan ini. Hebat bukan? Tidak seperti sekarang di mana umat Islam sudah terkotak-kotak ke dalam sebutan negara-negara. Negara Indonesia, negara Saudi Arabia, negara Malaysia, negara Mesir, dan sebagainya. Masa raja-raja yang menggigit ini terjadi dalam 3 masa, yaitu dimulai dari kepemimpinan kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan yang terakhir adalah kepemimpinan Bani Utsmani di Turki yang boleh dibilang baru berakhir kemarin saja, yaitu 1924 Masehi. Pada masa ketiga perjalanan umat Islam ini terjadi dengan sangat panjang, yaitu sekitar 13 abad. Bayangkan, Islam bersinar dengan penuh keemasan selama 1300 tahun. Sebut saja bidang kedokteran, astronomi, bangunan beserta jembatan, ilmu matematika sudah dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan Muslim. Kalau toh dewasa ini semua ilmu-ilmu tersebut sepertinya ilmuwan Muslim tidak punya andil, itu tidak terlepas dari kelamnya sejarah perang salib di mana para salibis berusaha menghilangkan bukti kejayaan umat Islam dahulu. 4. Masa Mulkan Jabariyah. Pemimpin diktator. Masa ini adalah fase umat Islam paling buruk, di mana umat Islam mengalami keruntuhan dan kemunduran yang sangat telak.
Masa ini ditandai dengan munculnya Dewan Nasional Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, Bapak Bangsa Turki pada tahun 1924. Para ulama, yang istiqomah menggelarinya dengan Mustafa Kemal Atatürk, musuh bangsa Turki. Masa Mulkan Jabariyah terjadi saat kaum muslimin tidak memiliki pusat kepemimpinan. Umat Islam dalam kebingungan yang mudah terbawa arus dan tidak memiliki kekuatan, sangat mirip seperti buih, selalu mengikuti arus dan ringkih. Kondisi umat Islam sangat memprihatinkan, mereka terbagi-bagi menjadi banyak kelompok negara, dan masing-masing mereka tidak peduli dengan urusan umat. Padahal fase ini jumlah kaum muslimin sangat banyak, namun sayang keberadaannya hanya dilihat dari kuantitas tanpa kualitas yang berarti. Rasulullah menggambarkan kondisi umat Islam di zaman seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Kalian kaum muslimin akan diperebutkan oleh umat-umat lain seperti orang-orang yang memperebutkan makanan hidangan yang ada di hadapannya. Kami, para sahabat bertanya, apakah dikarenakan jumlah kita sedikit pada saat itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian banyak. Namun kalian seperti buih di air bah, sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian, dan sungguh Allah akan memasukkan penyakit wahan di dalam hatimu. Kami bertanya, apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Masa itu adalah sekarang ini, di zaman di mana kita hidup. Oleh sebab itu fase-fase akhir zaman ini penting diketahui agar kita menyadari di kurun mana kita ini sedang berada. Ternyata kita berada pada titik nadir kelemahan umat ini. Sekarang ini telah muncul huru-hara, maksiat merajalela, zina menjadi hal yang lazim, minuman khamar, nyanyian-nyanyian, alat musik, gempa bumi dan semua tanda-tanda kecil kiamat bermunculan hari demi hari. Hingga puncaknya muncullah tanda-tanda kiamat besar, seperti Dajjal, Nabi Isa, alaihi salam, Yajuj Majuj. Di masa inilah iblis memanfaatkan peluang merekrut sebanyak mungkin pengikut-pengikutnya, karena di masa ini akan muncul fitnah paling besar dalam sejarah manusia, yakni fitnah Dajjal. Dan setelah fase keempat ini akan datang fase kelima yaitu masa kembali pada khilafah, al-minhaj al-nubuwah. Di masa kelima iblis tidak mungkin bisa maksimal menyesatkan manusia, karena pada saat itu Islam berkuasa. 5. Masa kembali pada khilafah, al-minhaj al-nubuwah. Inilah masa yang umat Islam rindukan, yakni saat khalifah kembali tegak di muka bumi untuk kedua kalinya. Dunia akan kembali diperintah mengikuti cara Nabi berdasarkan syariat Islam. Kehidupan di masa ini akan benar-benar aman. Rasa aman ini digambarkan oleh Rasulullah, seorang wanita dapat melakukan perjalanan haji dari Hadramaut ke Mekah dengan berjalan kaki pulang pergi tanpa ada yang mengganggunya, bahkan seekor singa bisa bermain-main dengan anak kecil tanpa menerkam. Siapakah khalifah yang akan muncul di akhir zaman seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah pernah bersabda, andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dialah Imam Mahdi bernama Muhammad dan ayahnya bernama Abdullah. Sebagaimana Rasulullah Imam Mahdi akan diutus saat umat Islam banyak dipenuhi perselisihan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku kabarkan gambar gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita lihat umat Islam di berbagai belahan dunia tengah mengalami berbagai pertikaian seperti di Mesir, Suriah, Yaman, Afghanistan, Chechnya, Palestina dan termasuk di Indonesia dengan dalih war terorisme, perangi terorisme. Umat Islam dalam bayang-bayang ancaman barat. Berdasarkan dari Rasulullah Imam Mahdi akan memimpin dunia selama 7 atau 9 tahun.
Dan selama kepemimpinan Imam Mahdi maka kaum muslimin akan hidup dengan ditaburi dengan nikmat, dan rezeki dari Allah Ta'ala. Dialah sosok yang berhasil menyatukan umat Islam yang saat ini terpecah belah. Rasulullah berpesan, ketika kalian melihatnya Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Mahdi akan mengibarkan panji-panji jihad fisabilillah, dan akan memerdekakan negeri-negeri Islam yang dikuasai kaum kafir. Imam Mahdi akan memimpin berbagai peperangan yang dimulai dari Jazirah Arab kemudian dilanjut ke negeri Persia dan kemudian negeri Rum dan Allah memberinya kemenangan. Al-Mahdi didukung oleh pasukan Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana generasi awal umat Islam. Pasukan pembela Al-Mahdi ini memegang panji-panji hitam, seperti bendera yang dibawa pasukan Rasulullah. Siapakah sesungguhnya mereka? Entah kapan Imam Mahdi akan datang hanya Allah yang tahu. Tapi apakah kita sudah siap menyambutnya? Seruan jihad merupakan ujian iman yang amat besar. Dan inilah ruh yang dimiliki oleh pasukan Al-Mahdi.